Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, yang membedakan kita manusia dengan hewan adalah akal pikiran yang ada pada manusia. Dan untuk itu maka dalam bekerja dan mencari nafkah jangan selalu menggunakan tenaga, tapi gunakanlah juga akal dan pikiran. Dan sahabatku, untuk kesempatan kali ini masih mengangkat topik tentang sekolah rongsok, dan ini bagian yang ke-20. Saya akan membahas tentang strategi memenangkan peperangan bisnis. Ini bahasanya agak ekstrim ya, peperangan bisnis. Jadi ini khusus bagi para pemula yang baru memulai usaha ini ya, dalam bersaing dengan pemain lama ya, pengepul-pengepul yang sudah besar dan juga sudah memiliki jaringan yang kuat dan juga modal yang kuat. Nah, ini saya akan menyampaikan gimana caranya supaya kita bisa bersaing. Nah, sebelum itu saya ibaratkan seperti ini ya. Jika kita ingin merobohkan sebuah pohon besar, ya, pohon besar yang akarnya itu sudah ke tanah itu kemana-mana, ya. Ini kalau kita hanya menggunakan tenaga kita dengan mendorongnya, ya, ini sesuatu yang konyol, ya, sampai putus urat kita, ini nggak bakalan bisa terjadi, ya. Gak sulit. Nah, caranya seperti apa kalau kita mau merobohkan pohon besar tersebut? Yaitu dengan cara ya, kita gali bawah ya, kita putus akar-akarnya ya. Setelah akar-akar itu terputus ya, sehingga mudahlah kita untuk merobohkan pohon tersebut. Nah, kaitannya dengan strategi memenangkan peperangan bisnis ini ya. Tapi ini sebagai catatan ya, ini bukan bermaksud untuk membunuh atau mematikan usaha orang ya. Karena apa? Rezeki sudah ada yang ngatur ya, bukan hak kita untuk menghambat rezeki orang lain. Tapi di sini yang saya sampaikan adalah strategi atau caranya supaya kita bisa bersaing, karena memang dalam agama juga kita diperintahkan untuk selalu belajar ya, dan berlomba-lomba bersaing mencari nafkah di muka bumi. Nah, caranya seperti ini ya. Kalau kita ibaratkan itu sebuah pohon ya, terus akar-akarnya sudah kemana-mana. Nah, dalam sebuah usaha juga seperti itu. Kita yang baru mulai ya, sementara ada yang sudah lama berkecimpung di situ, yang sudah kemana-mana jaringannya ya. Kalau kita langsung beradu ya, masalah harga dan lain sebagainya, tentu kita kalah ya. Karena dia sudah jaringannya sudah kuat, modal juga sudah kuat, pengalamannya juga sudah banyak ya. Nah, terus kita hanya berdiam diri di rumah nunggu orang-orang untuk setor. Ini sangat sulit sekali. Nah, caranya yaitu dengan cara memangkas jalur distribusi ya. Jadi sebelumnya kita harus tahu dulu alur ya. Alur rongsok itu dari mana ya? Rongsok itu berasal dari bengkel-bengkel ya, dari warung, toko, minimarket dan lain sebagainya ya, dari TPS ya, dari pemulung, dari rumah tangga. Nah, dari sumber-sumber itulah ya, itu baru disetor ke pengepul, mungkin pengepul kecil ya. Setelah itu pengepul kecil baru setor ke pengepul besar dan seterusnya. Nah, untuk itu yang bisa kita lakukan adalah apa? Menggunakan waktu dan tenaga ekstra serta pikiran kita, strategi kita untuk menyusup ke bawah. Ya. Jadi kita bisa dengan cara menemui warung-warung itu secara langsung, toko-toko dan lain sebagainya ya, melobinya ya, yang otomatis dalam proses lobby itu ya, jangan kita membayangkan bahwa sekali lobby langsung deal. Ya, itu tetap membutuhkan proses ya, bisa berkali-kali tergantung daripada pendekatan kita ya. Terus ke TPS, kita bisa datang ke TPS ya, yang mungut di situ, yang ngumpulin sampah, bisa kita lobby situ ya. Kalau memang harga kita memang sama dengan pengepul yang lain ya, dan cara kita berbeda ya, kita lebih agresif ya, lebih responsif dan lebih mengenal ya karakter daripada penyetor itu ya. Jadi ada ikatan emosional ya. Mudah-mudahan ini bisa membuahkan hasil yang manis buat kita ya. Jadi jangan berpangku tangan ya, nyusup ke bawah ya. Toko-toko, warung, rumah tangga, bila perlu kita sambil membawa selebaran ya, barang yang kita terima itu apa ya, terus nomor yang bisa dihubungi, dan dalam jumlah sedikit pun itu harus kita ambil
ya, harus kita ambil. Itu yang kalau ibarat pohon tadi saya ibaratkan itu adalah akar-akarnya, ya. Nah, kita nyusup dari bawah dan juga bisa dengan menggunakan cara bank des, ya, bank desa, ya, bank sampah, ya. Nah, itu caranya kita bisa melobi RT-nya nanti, ya. Adalah istilahnya fee, ya, insentif untuk RT-nya, misalkan per kilo kita sisihkan berapa, ya, nanti setiap kumpulan, ya, RT akan memberikan masukan ke warganya, ya, untuk sampah-sampah apa aja yang bisa dikumpulkan, dan nanti secara periodik sahabatku bisa mengambilnya, ya, seperti bank sampah, ya, seperti itu. Jadi sekali lagi memang karena kita pemula dan memang modal kita nggak sebanyak bos besar, ya, maka kita harus menggunakan strategi itu, ya. Kalau kita nggak menggunakan strategi itu, ya, niscaya kita nggak akan bisa bersaing, ya. Jadi nyusup ke bawah, ya. Muka Israel rai gedek muka tembok, nggak usah malu-malu. Ada pemulung lewat, kita samperin, kita ngobrol, ya, terus jalin komunikasi yang bagus dengan pemulung itu, ya. Mungkin bukan hanya sekali dua kali, ya, mau store kemana segala macam, ya, udah ngobrol gitu, baru kita arahkan untuk store tempat kita dengan catatan harga sama, ya. Terus juga ke warung-warung toko-toko, ya. Oh, ini masih ada sedikit 10 kilo, nggak apa-apa Bu, saya bawa. Nah, kita bisa bayangkan kalau misalkan kita menggunakan sistem seperti itu, ya, otomatis ibarat akar-akar tadi, ya, itu sudah terpotong, ya. Tapi ingat, sekali lagi bukan tujuannya untuk mematikan usaha lain, tapi untuk bersaing, ya. Karena jangan sampai kita punya niat untuk mematikan usaha orang lain, ya, nggak bagus menghambat rezeki orang lain. Tapi kalau untuk strategi bersaing, ya, saya kira agama dan juga pemerintah negara juga memperbolehkan itu selama itu memang dalam batas-batas sesuai aturan, ya. Jadi saya kira itu jangan malu-malu, ya, nyusup ke bawah, ya, pangkas jalur distribusinya, ya. Apalagi kalau sahabatku langsung store pabrik tapi sahabatku langsung nyusup ke bawah, secara harga sahabatku punya harga yang luar biasa, ya, dan secara pelayanan sahabatku mempunyai pelayanan yang lebih, atau kalau bahasa ngapaknya service excellent, ya, pelayanan yang luar biasa. Mudah-mudahan sedikit ini bisa bermanfaat demi kemajuan usaha sahabatku semua. Lebih dan kurang saya tetap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap